Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Wa qala aidan, innallaha yuqidu kulla 'alimin bid dunya wa jahilin bil akhirati. Para santri Islamic Center Al-Ma'mun Islamic Center Anti Tunas Melati PDM Kota Pontianak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin membahas kitab Syarhu Al-Usuli As-Salasati. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, segenap sahabatnya, umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Qala al-mu'allifu rahimahullahu as-salisatu anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqrabu qaribin. Penulis matan kitab rahimahullah berkata, masalah yang ketiga yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari dan harus kita tanamkan dalam hati kita, orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini adalah orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah. Tidak boleh bermualah. Sekali lagi saya ingatkan, ada yang bahasa apa? Lupa lagi kan? Kalau ada catatan lama nggak kira-kira? Berapa menit? 5 menit? Ambil buku gitu. Ya, jadi orang yang merasa dirinya adalah orang yang mentaati Rasul, mentauhidkan Allah, tidak boleh bermualah. Nah, mualah ini harus dijelaskan apa itu mualah. Bahasa Arab. Tidak boleh bermualah kepada orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah saudara yang paling dekat, ya, kerabat yang paling dekat. Mualah, ini kata-kata baru
harus dibiasakan di telinga kita. Kita tidak boleh bermualah dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut keluarga yang paling dekat. Qala Asy-Syarih, berkata pensyarah kitab ini Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Ar-Razihi, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Bayanu mas'alati as-salisati, penjelasan masalah yang ketiga, yakni man ata'ar rasulah, siapa saja muslim laki-laki atau perempuan yang mengaku taat kepada Rasulnya, wamtasala awamirahu, mengaku berusaha mengamalkan perintahnya, wajtanaba nawahiyahu, dan berusaha menjauhi larangannya, wasadaqa akhbarahu, dan membenarkan seluruh hadis-hadisnya, kabar berita dari Rasul, wa wahadallaha, dan mengaku mentauhidkan Allah, wa akhlasalahu al-ibadata wahdahu, mengaku telah menyerahkan seluruh ibadah kepada Allah saja, wa kanat al-ibadatu muwa fiqatan li syar'illahi, dan ibadahnya berusaha sesuai dengan syariat Allah, wa sabaru ala dzalika, dan mengaku bersabar terhadap ibadah apa saja yang dia lakukan, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu, tidak boleh bermuwalah dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wal muwalatu ta'ni al-mahabbata. Nah, baru sekarang jelaskan. Muwalah itu artinya perasaan cinta. Ya. Wal muhadu lillahi wa rasulihi wa al-musyaqqu lahuma al-mufariqu lid-dini. Orang yang memusuhi Allah, orang yang memusuhi Rasulnya itu siapa? Orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang yang menjauhkan diri dari agama Islam. Itu pengertian orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wahwa, dengan singkat kata, wahwa al-kafiru, yaitu seluruh orang kafir. Jadi orang kafir itu baik dia itu lembut, kasar, jahat, baik, pelit, dermawan, ya, semua orang kafir, baik yang memiliki sifat baik, bersikap baik kepada kita, maupun yang bersikap kasar, itu dianggap adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kok kayaknya kasar sekali ya? Enggak kasar itu, karena dia tidak mengikuti Rasulullah, dia tidak menyembah Allah, itu sudah cukup dikatakan sebagai orang yang memusuhi Allah dan Rasul.
Beda dengan seorang mukmin. Mukmin itu adalah mengikuti Rasulullah, menyembah Allah. Dia tidak mau menyembah Allah, berarti dia memusuhi Allah. Dia diciptakan, dikasih tulang, dikasih daging, dikasih mata, dikasih kaki, dikasih tangan, dikasih mulut, ya. Tapi dia tidak menyembah kepada yang memberikan itu semua, berarti dia tidak berterima kasih. Berarti dia disamakan dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu harus kita lakukan dalam hati kita, ya. Kita punya tetangga baik sekali, kita dikasih makan, kita dikasih minum, kita dikasih duit, tapi dia tidak menyembah Allah, maka harus kita lakukan dalam hati kita, dia adalah musuh Allah dan Rasulnya, ya. Fal kafiru la yajuzu muwalatuhu wa mahabbatuhu. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim memberikan muwalah, memberikan rasa cinta kepada orang kafir. Maka dari sini sudah jelas tidak boleh mencari istri orang kafir. Walaupun cantik, jangan terperdaya. Rusak. Saya punya kawan kuliah, menikah dengan wanita Katolik, rusak sudah. Ya. Bahkan saya dikabarkan oleh kawan yang lainnya hampir gila sekarang. Ya. Dia tidak berhasil mengislamkan istrinya. Dia juga dimusuhi oleh keluarganya, ya. Dan dia tidak tenang ibadah ketika berada di keluarga istrinya. Jadi jangan kita bermudah-mudahan nanti gampang saya ajak dia masuk Islam. Ya, kalau diajak sebelum nikah tak apa-apa, ajak dulu masuk Islam baru dinikahi. Ya, jangan kemudian dinikahi dulu baru masuk Islamnya belakangan, bahaya. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang bapak-bapak, anaknya sekitar 5. Dia nikah dengan wanita Katolik. Ya, bapak ini jarang ngaji dia. Istrinya di awal dia masuk Islam. Ekonominya sedang naik, penghasilannya tinggi. Suatu saat bapak ini bangkrut, ya, bangkrut. Istrinya balik lagi ke gereja. Seluruh anaknya ikut ibunya semua. Ngeluh di hadapan saya. Saya bilang, saya tidak akan menyalahkan istri bapak, yang salah bapak sendiri. Kenapa bapak memilih pasangan hidup yang belum jelas keislamannya? Masih banyak muslimah. Kenapa memilih ya belum jelas keislaman? Nah, sekarang dia nangis, tidak bisa membalikan anaknya. Semuanya ikut menyembah selain Allah. Berat bertanggung jawabannya di hadapan Allah. Ya, jadi jangan coba-coba kita tergoda dengan kecantikan wanita kafir, kecuali kita Islamkan dulu sebelum kita nikah. Dan kita uji juga, boleh diuji. Ini sebenarnya masuk Islam karena ingin dinikahi semata atau karena Allah, ikhlas karena Allah. Dan saya pernah bimbing seorang mu'alaf Chinese di depan pasar Kemuning. Ya, dia menikahi seorang muslimahnya ini yang salah. Saya tanya, kenapa bapak mau menikahi seorang muslimah? Murah nikahnya katanya, cukup 5 juta aja katanya. Begitu dinikahi, perempuannya punya anak, laki-lakinya murtad lagi, meninggalkan sholat sama sekali. Istrinya nangis di hadapan saya, gak bisa dipertahankan, akhirnya kabur bawa anak. Suaminya gak mau sholat lagi. Para ulama sepakat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja
dan mengingkari kewajiban sholat, dia telah keluar dari Islam. Nah itu gara-gara bergampangkan, bermudah-mudahan menikah dengan pasangan yang belum jelas keislamannya. Dia mualaf tapi nggak pernah ngaji, sama saja. Ucapkan wali masuk. Saya ajarkan sholat itu. Saya ajarkan wudu, sholat. Sehari 2 hari sholat. Hari yang ketiga berhenti sholatnya. Istrinya lapor ke saya. Nah ini salah ibu dulu. Kenapa ibu kok mau menikah dengan mualaf yang nggak mau ngaji? Masih banyak ya laki-laki muslim. Ya, kenapa ibu mau menikah dengan dia yang belum jelas keislamannya? Dia tahu bahwa anaknya di depan pasar Kemuning masuk gang. Insya Allah saya masih hafal rumahnya. Ya, nggak jauh dari musola. Nah itu ya bahaya bermualah mencintai orang kafir. Ya. Penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi, wa hadza min usul dini, kita menyerahkan rasa cinta kepada orang kafir itu haram. Ya. Ini termasuk di antara pokok agama, termasuk usul dini, pokok agama. Wa huwa al-wala'u wal bara'u, termasuk bagian dari pembahasan wala dan baro. Wala itu bermualah, mencintai, wal baro itu berlepas diri. Jadi kita harus berlepas diri dari orang kafir. Ya. Fal muslimu al-muwahhidu la yuhibbul kafiro wala yuwaduhu. Tidak boleh seorang muslim yang mengaku bertauhid mencintai orang kafir. Ya. Naksir wanita kafir tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Tapi kalau sekedar masih disimpan dalam hati, suka dengan kecantikannya, suka dengan parasnya, sekedar hanya suka fisiknya, tidak dilanjutkan mencintai agamanya, boleh. Oh itu cantik sekali, walaupun dia Kristen, ya kalau bisa kita dakwahi dia. Tapi kalau didakwahi nggak mau, stop, ya cabut, rasa cinta itu dihilangkan. Minta kepada Allah, bisa kok ya. Kalau kita minta kepada Allah supaya menghilangkan rasa suka kita kepada wanita kafir, sangat mudah. Tinggal kita cari perempuan muslimah yang cantik. Ya. Bal yubghiduhu walau kana aqrabu qaribin. Bahkan sebagai seorang muslim harus membenci orang kafir walaupun keluarga terdekat. Apakah kata-kata ini termasuk kata-kata yang berbahaya? Tidak. Justru inilah menunjukkan orang itu orang yang kuat tauhidnya. Jadi membenci orang kafir itu wajib. Ya. Walaupun orang kafir itu keluarga yang paling dekat. Hatta walau kana abahu wa ummahu, walaupun orang kafir itu ayah dan ibu kita. Au akhahu binasabi, walaupun saudara kandung. Yubghiduhu dinan, yang kita benci bukan orangnya. Ingat, yang kita benci bukan orangnya. Apa yang kita benci? Dinan, agamanya, keyakinannya. Wala yuhibbuhu wa ya'taqidu annahu aduwwun lahu. Tidak boleh mencintainya, maksudnya tidak boleh mencintai agamanya, dan harus meyakini dia itu adalah musuh dalam perkara agama. Ya.
Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi, wahai orang-orang yang bertauhid, janganlah kalian memperlakukan musuhku, wa aduwwakum, dan musuh kalian, auliya, sebagai aulia. Janganlah kalian, wahai orang yang bertauhid, menjadikan musuh aku dan musuh kalian sebagai aulia, sebagai orang-orang yang kalian cintai. Qala al-Baghawi akhbara anna imanal mu'minina yafsudu bimuwaddatil kafirina. Al-Imam al-Baghawi, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, berkata, surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama ini memberitahukan kepada kita bahwa keimanan seorang mukmin itu akan yafsudu, akan rusak dengan sebab mencintai orang-orang kafir. Jadi keimanan kita yang kita tunjukkan dengan sholat, dengan baca Quran, dengan sholat wajib, sholat sunnah, dengan zikir, dengan puasa, itu akan rusak gara-gara mencintai orang kafir, yaitu mencintai agamanya, mengucapkan selamat hari raya ibadahnya, membantu perayaan ibadahnya, memberikan fasilitas ibadahnya, kerja dari satpam security rumah ibadahnya. Ada. Saya pernah lihat di Solo itu. Dia setiap hari ke masjid, kerjaannya dari satpam gereja. Alhamdulillah. Kayak nggak ada kerjaan lain. Kerjanya jaga gereja itu. Gimana itu mencampurkan antara iman dan kekafiran? Dia menjaga orang yang menyembah selain Allah. Ya, itu akibat dia tidak pernah ngaji. Akibat hanya sekedar Islam KTP, Islam keturunan, bukan Islam karena ilmu. Saya lihat sendiri itu. Security, ya, satpam, jaga gereja, Muslim dia. Saya kasih nasihat, cobalah Bapak sekali-kali datang ke pengajian, supaya Bapak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Saya cuma pesan itu aja, karena kalau melarang nanti dia kesinggung. Ya, saya ajak dia suruh ngaji. Dengan ngaji nanti dia akan paham sendiri. Nah, gitu ya. Satpam. Ya. Jadi kalau ada orang yang menjaga gereja Muslim pada saat perayaan ibadah mereka, itu berarti dipertanyakan tauhidnya. Allah yang melarang. Ya, apa tadi surat Al-Mumtahanah? La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah kalian memperlakukan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia. Siapa itu musuh Allah? Setiap orang yang menyembah selain Allah. Ya. Man ahabba kafiran li dinihi fa ma'nahu annahu ahabbal kufra. Orang yang mencintai orang kafir karena agamanya, berarti dia mencintai kekafiran. Ini kaidah. Ya. Barang siapa yang mencintai orang kafir karena agamanya, berarti disamakan dia mencintai kekafiran. Berikutnya, al-kuffaru ala kismaini. Nah, ini sayang sekali ya, gak ada yang nyata. Pergi sekali di sekolah gak ada ini, mahal ini ilmunya. Ya. Al-kufaru ala kismaini. Orang kafir itu terbagi
terbagi menjadi dua bagian. Al-qismul awwalu, bagian pertama, al-muharribuna, ay alladzina yuharribunana, yaitu muharribun, kafir muharribun. Bagian pertama, yaitu orang-orang yang menyerang kaum muslimin dengan senjata. Ya, kalau sekarang ya dengan apa, bom, dengan jet tempur, dengan gas beracun, dengan senapan, dengan granat dan seterusnya. Wa haula'i yuqataluna, maka orang-orang kafir yang seperti ini harus dibalas dengan diperangi. Pedang dengan pedang, jet tempur dengan jet tempur, bom dengan bom. Walaisa bainana wa bainahum illa qitalu, antara kita dengan kafir muharribun tidak ada apa-apa kecuali perang saja. Contohnya antara warga Palestina dengan warga negara Israel, itu namanya kafir muharribun. Jelas itu ingin melakukan genosida. Apa itu? Pemusnahan massal, ingin menghilangkan ya orang-orang bangsa Palestina, baik baginya, anak kecilnya, remajanya, atau orang-orang yang sudah tua. Genosida. La yut'amuna wa la yuskauna. Seandainya ada orang kafir yang seperti itu, katakanlah di Palestina, dia dikepung oleh tentara Palestina misalnya, orang ini suka membunuh warga Palestina, dia tidak boleh dikasih makan dan minum, apalagi dalam keadaan perang. Orang kafir yang menyerang dalam kondisi perang tidak boleh dikasih makan, tidak boleh dikasih minum. Bal yutraku ahaduhum in kana atsana au jaya, walaupun orang kafir tersebut kehausan dan kelaparan, hatta yamuta, dibiarkan sampai dia mati, karena dia kafir muharribun, kafir yang suka menyerang kaum muslimin tanpa alasan, ya. Li'annahu aduun laka wa yuqatiluka, karena dia adalah musuh dan suka menyerang kamu, ya. Al-qismusani, bagian kedua, ghairul muharribina, kafir, bagian kedua namanya ghairul muharribina. Kalau tadi muharribuna, kalau yang sekarang ghairul muharribina. Wa hum adzimiyuna, mereka juga disebut adzimiyun. Nah, ini bahasa Arab ini, ya. Kalau tadi muharribun, kalau sekarang ghairul muharribin, atau apa tadi? Adzimiyun. Bainana wa bainahum ahdun, antara kita dengan mereka ada perjanjian. Bagaimana kita tahu orang kafir itu ada perjanjian? Dia punya KTP, nah itu perjanjian. Di KTP-nya warga negara Indonesia. Atau dia orang kafir yang masuk ke negeri kita menggunakan paspor, menggunakan visa, nah itu berarti perjanjian. Dia masuk melalui pintu bandara, melalui pelabuhan, menggunakan paspor, menggunakan visa, berarti dia adalah ghairul muharribin atau adzimiyun. Ka'an yadkhulul bilada bi amanin aw ahdin, dia masuk ke negeri Indonesia, ke negeri Islam
dengan jaminan keamanan. Falahum dhimmatun, ya, dia berhak mendapatkan perlindungan. La yuqatiluna wa la yukhrijuna min diyarina. Orang-orang kafir ghairul muharibin tidak boleh diserang. Tidak boleh diserang, tidak boleh ditembak, tidak boleh dipukul, tidak boleh ditinju, dan tidak boleh diusir dari negeri kita. Karena dia masuk dengan cara baik-baik, ya, bukan dengan selundupan, ya, bukan dengan masuk tanpa izin. Ada juga orang-orang ilegal masuk ke Indonesia tanpa surat-surat. Nah, orang seperti itu boleh diserang, bahkan ditangkap, ya. Fahaula ila ba'sa an nabarrohum wa naksuwahum. Kafir ghairu muharibin boleh kita perlakukan baik, bahkan boleh kita kasih pakaian seandainya dia tidak punya baju. Walakin la nuhibbuhum mahabbatan diniyatan. Yang tidak boleh adalah mencintai mereka atas dasar cinta agamanya. Itu nggak boleh, ya. Bal nubkiduhum wa na'taqidu annahum kafiruna. Tetap di dalam hati kita harus ada perasaan benci dan yakin mereka adalah orang kafir, wa annahum a'da'un lillah. Mereka adalah tetap musuh Allah. Selama belum masuk Islam, dia adalah musuh Allah. Wa natabarra'u min dinihim. Kita berlepas diri dari keyakinannya, berlepas diri dari agamanya. Lakin nuhsinu ilaihim. Meskipun kita benci agamanya, kita diperbolehkan berbuat baik kepada kafir ghairu, apa namanya? Ghairu muharribin atau dhimmiyun. Wa nut'imuhum wa nuskihim, boleh kita kasih makan, kasih minum, boleh, ya. Wa nu'amiluhum mu'amalatan hasanatan. Bahkan kita boleh bertransaksi bisnis dengan mereka dengan syariat Islam. Pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli, boleh. Dengan orang kafir, ghairu muharibin, ya. Wa qad yakunu hadza min asbabi dukhulihim fil Islam. Dan terkadang dengan cara-cara yang baik bergaul dengan mereka, ini bisa menjadi sebab mereka masuk Islam. Beberapa hari yang lalu ada mahasiswa dari negara Prancis kuliah di Politeknik Negeri Pontianak. Karena dia diperlakukan baik oleh warga Politeknik Negeri Pontianak, dia tertarik dengan orang Islam, tertarik dengan agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Al-Hadid, Masjid Politeknik Negeri Pontianak. Orang Prancis, dia melihat orang Islam berbuat baik, membantu, ya, bermuamalah dengan muamalah yang baik, tidak menipu, tidak berbuat curang kepadanya, jujur. Lalu kemudian dia tertarik dengan agama Islam, masuk Islam. Jauh dari Prancis, kuliah di Pontianak, masuk Politeknik Negeri, masuk Islam, ya. Berapa menit lagi Pak Karim? 13. Allah sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
Allah tidak melarang kalian umat Islam berbuat baik, berlaku adil kepada kafir ghairu muharribin, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Jadi kita boleh ya bermuamalah, berjual beli, bertetangga yang baik dengan kafir muharribin atau dhimmiyun. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang Islam yang berlaku adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian umat Islam berteman akrab dengan kafir muharribun. Ya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian berteman akrab dengan muharribun. Jadi wajar kalau kita membenci tentara negara Israel. Wajar, karena memang Allah melarang kita berteman akrab dengan tentara negara Israel, karena mereka kafir muharribun. Ya. Siapa saja yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, maka status orang muslim akan berubah. Berteman akrab dengan tentara negara Israel, ya, misalnya ya, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Ini Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai dengan 9. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Ada? Silakan. Apa pertanyaan?